Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam Abu Fida Ismail bin Katsir al-Qurashi ad-Dimashqi fi kitabih Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah amin. Hadis Ummu Ma'bad. Hadis tentang hadis Ummu Ma'bad. Sebelumnya telah disampaikan hadis ini secara lengkap terkait hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW menjumpainya bersama Abu Bakar dan mantan hamba sahayanya yang bernama Amir bin Fuhairah serta penunjuk jalan mereka yang bernama Abdullah bin Uraiqit Ad-Dili. Mereka bertanya kepadanya, yaitu Ummu Ma'bad, apakah dia memiliki susu atau daging yang bisa mereka beli? Nabi yang itu berhijrah ya, bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah dia memiliki susu atau daging yang bisa dibeli? Namun mereka tidak mendapati apapun padanya. Dia berkata, seandainya kami memiliki sesuatu, kalian pasti mendapat jamuan. Kemudian beliau melihat seekor kambing di sudut tendanya. Beliau bertanya, kambing apa ini, wahai Ummu Ma'bad? Dia menjawab, itu kambing yang tidak lagi menghasilkan susu. Beliau bertanya, apakah kamu mengizinkan aku untuk memerahnya? Nabi bilang, boleh enggak saya memerah itu? Dia menjawab, jika memang ada susunya silakan engkau memerahnya. Ummu Ma'bad bilang, kalau memang ada bisa silakan. Kemudian Nabi pun mendoakan kambing itu, mengusapnya dan menyebut nama Allah. Kemudian beliau memerah susu dalam ukuran yang cukup untuk mereka. Ketika diperah, cucut keluar air susunya, padahal kambingnya enggak ada susunya. Itu salah satu mukjizat Nabi. Angkat badannya. Kemudian beliau memerahnya lagi dan menyisakan untuk Ma'bad satu bejana yang penuh dengan air susu. Itu dalam perjalanan Nabi dari Jabal Sur, dari Mekah menuju ke Madinah bersama Amir bin Fuhairah sama Abdullah bin Uraiqit serta Abu Bakar. Ya, tengah jalan ketemu dengan Ummu Ma'bad. Minta sesuatu, makanan, minuman, ternyata enggak ada. Lihat ada kambing kurus begitu, enggak ada susunya. Lalu kata Nabi, boleh enggak diperah susu itu? Ya kalau ada silakan aja. Diperah sama Rasulullah, ternyata keluar air susunya. Salah satu mukjizat Nabi. Diminum sama Nabi dan yang lainnya. Kemudian disisakan satu bejana untuk Ummu Ma'bad. Ketika suaminya datang, ini suaminya Ummu Ma'bad datang, dia memandang aneh susu tersebut. Kok ada susu di sini? Lalu suaminya berkata, dari mana engkau peroleh susu ini, wahai Ummu Ma'bad? Di rumah tidak ada kambing yang diperah dan kambing itu telah mandul. Tahu mandul? Tidak bisa lagi mengeluarkan air susu, tidak punya lagi anak. Dia menjawab, tidak, demi Allah. Tadi ada seseorang laki-laki yang diberkahi lewat di sini. Dan ceritanya demikian dan demikian. Jadi Ummu Ma'bad menceritakan kepada suaminya yang baru datang begini, begitu, begini, begitu. Lalu suaminya mengatakan, coba terangkan bagaimana cirinya orang-orang itu, orang yang datang tadi. Gimana cirinya orang yang datang tadi? Demi Allah, dia pasti orang Quraisy dan dicari-cari mereka. Lalu Ummu Ma'bad berkata, ra'aitu rajulan zahir al-wada'ah hasanul khalqi malihul wajhi lam ta'ibhu su'latun wa lam tuzri bihi su'latun wa saymun fi 'ainaihi da'jun wa fi ashfarihi watfun sautuhu sahalun ahwaru akhalu azajja akranu fi unukihi sat'un akrana fi unukihi sat'un wa fi lihyatihi kathafatun in samata fa alaihi alwaqaru wa in takallama samahu
wa alahu al-baha'u huluwal mantiqi faslun la nazra wa la hadra ka'anna mantiqahu kharazatu nazmin yanhadirna abhan nasi wa ajmalahu min ba'idin wa alahu wa ahsanahu man qaribin min qaribin rab'atun la tashna'ahu aynun min tulin wala taqtahimuhu aynun min qisarin gusnun baina gusnaini wa huwa andarus thalathati manzaran wa ahsanuhum qaddan lahu rufaqa'u yahuffuna bihi in qala istama'u liqaulihi wa in amara tabadaru li amrihi mahfudun mahsyudun la abisun wala mufannadun. Jadi kata suaminya, coba bang sifatkan bagaimana bentuk orang itu. Maka Ummu Ma'bad berkata, aku melihat seorang laki-laki yang tampak jelas cahaya wajahnya. Jadi wajahnya bercahaya. Orangnya ganteng, wajahnya bercahaya, glowing. Bagus perawakannya, cerah wajahnya, bukan pucat, ya. Wajahnya cerah. Tidak tercatati perutnya besar, artinya sedang. Nabi perutnya apa? Six pack apa bahasa kita ya? Dan tidak berkekurangan dengan kepala yang kecil. Bagian hitam pada matanya sangatlah hitam. Jadi matanya Nabi yang warna hitam banget. Bulu matanya panjang alias lentik. Bulu mata panjang, lentik. Suaranya serak merdu, berwibawa bahasanya. Berwibawa suaranya Nabi itu. Coba yang di belakang tiang ini jauh. Sedikit juling yang indah, bukan juling yang begini ya. Artinya matanya Nabi itu besar, belok bahasa kitanya. Di sekitar matanya bercelak. Jadi Nabi kita itu walaupun tidak bercelak sudah bercelak matanya. Alisnya panjang. Panjang. Tersambung alisnya. Nah, jadi Nabi kita itu alisnya sambung, nyampuk. Pernah lihat alisnya Habib Umar bin Hafidh? Dia nyambung sini alisnya. Nyambung. Antara alis 1 dengan alis 2 nyambung. Menunjukkan tebal alisnya Nabi, panjang. Lehernya bercahaya. Nah, nih leher nih. Tengkuk ini bercahaya. Ada kan orang lehernya tuh habuk. Lehernya ini habuk. Dan leher itu Allah alam benar atau tidaknya itu cuman perkataan orang-orang. Kalau ada orang punya leher bertingkat, itu biasanya perejikian tuh leher. Kalau ada seorang suami, suami umpama Dwi punya istri nanti lehernya bertingkat gini, ada garis-garis sudah, garis 1, 2, itu istri bawa hoki itu. Nah, coba lihat leher kamu tuh ada nggak bertingkat? 1, 2, 3. Ya kalau dia bertingkat itu perejikian, tanda perejikian. Laki-laki juga begitu. Nah, bercahaya lehernya Nabi. Ada lehernya orang sudah, tengkuknya sudah hirang. Tahu hirang nggak? Hitam di sini. Itu biasanya orang yang agak gendut itu, hirang sih. Nabi tidak, lehernya bercahaya. Jenggotnya tebal, lebat maksudnya. Jika diam
orang itu diliputi dengan ketenangan, berwibawa, tidak gelisah. Kan ada orang tenang tapi itu tenang, tapi menyesatkan tuh. Jangan dikira air yang tenang tidak ada ikannya. Ternyata memang tidak ada ikannya. Kenapa? Karena ikannya habis dimakan buaya. Diamnya Nabi diliputi dengan ketenangan. Jika berbicara diliputi dengan wibawa. Jadi kalau Nabi berbicara penuh dengan kewibawaan. Manis tutur katanya. Tutur katanya manis. Jadi kalau Nabi bicara enak didengar. Kalimatnya terpenggal-penggal. Kalimatnya terpenggal-penggal, artinya bahasa kitanya intonasinya jelas. Berbicara Nabi itu ada titik koma. Membacanya Nabi ada titik koma. Jangan tidak ada titik koma. Itu waktu apa bacaan seperti itu. Membaca itu pakai titik koma. Itu yang baca wirid tenang. Jangan asal baca aja. Nabi ajarkan itu. Kata Ummu Ma'bad, Nabi itu kalau dia bicara terpenggal-penggal kata-katanya, artinya satu-satu kalimat jelas begitu. Ya, tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu panjang. Jadi kalau Nabi berbicara nggak panjang, mutar sana, putar sana, putar sini. Juga tidak juga pendek, singkat, nggak dimengerti. Tapi Nabi berbicaranya padat, singkat, padat, bukan singkat yang tidak padat. Ya, itu Nabi berbicara, tidak ngalur ngidur ke sana kemari. Seolah-olah tutur katanya adalah untayan mutiara yang berjatuhan. Jadi kalau Nabi berbicara manis, halwun, ucapannya indah, seperti mutiara-mutiara yang berjatuhan dari mulutnya Nabi. Dia adalah manusia yang paling mempesona dan paling indah untuk dipandang. Dari jauh paling indah dipandang, serta paling manis dan tampan jika dipandang dari dekat. Dari jauh manis, dari dekat tampan. Ya, dari jauh indah, dari manis, dari dekat manis dan tampan untuk dipandang. Ada orang dari jauh gantengnya, orang tuh ganteng, cantiknya, pas didekatin, wih, kelihatan semua bedaknya. Ya, sekali pas nempel semua bedak di mana namanya itu, selendangnya. Cantiknya, pas begini dia, bedaknya nempel 1 kilo. Palsu. Ada hidungnya pesek, dibikin di make up, jadi mancung. Sekalinya pas diginikan, ininya pupurnya kapan itu nempel banyak, jadi kelihatan mancung. Padahal hidungnya mesek ini, panjangin gitu. Kalinya pas diginikan itu ya abunya enggak tahu apa namanya itu, semacam make up kan, bedak apa itu, apa itu. Terus dibuka tali semuanya, tali dibuka di hidung supaya mancung, dibuka, tarik, selesai, sekalinya tisu keluar supaya kelihatan tinggi hidungnya. Nabi tidak, dari jauh indah, dari dekat dipandang manis, tampan sekali Nabi. Perawakan Nabi sedang, pandangan mata tidak mendongak ke arahnya lantaran tinggi. Jadi Nabi kalau memandang biasa saja. Kan ada orang memandang tuh begini. Kenapa? Orangnya pendek, jadi ketengahan begini. Nabi tidak.
Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula menunduk karena rendah. Jadi kalau Nabi memandang seseorang, tidak bertongak begini Nabi, atau memandang begini, tidak. Pandangan lurus. Karena Nabi perawakannya sedang. Bahkan yang Abu ya pernah ceritakan, Nabi itu kalau berjalan dengan sahabat yang paling kecil, maka badannya Nabi jadi kecil, pendek, tapi lebih tinggi dari orang itu. Nabi kalau berjalan dengan sahabat yang paling tinggi, maka Nabi pun akan jadi badannya tinggi, tapi lebih tinggi daripada orang itu. Tapi kalau Nabi berjalan bersama, ada yang tinggi, ada yang pendek nih, jangan jamaah banyak. Ada yang tinggi, ada yang pendek, maka Nabi paling tinggi di antara orang itu semua. Sallallahu alaihi wasallam. Badannya Nabi itu kayak fleksibel, bisa naik, bisa turun. Dia ibarat dahan di antara dua dahan. Dia ibarat dahan di antara dua dahan. Yang paling mencolok di antara tiga orang. Nah, itu yang kata Abu ya tadi, kalau berjalan di antara 3 atau 4 atau orang paling tinggi nanti. Yang paling bagus pemandangannya, dia memiliki kawan-kawan yang selalu mengelilinginya. Jadi kemana Nabi berjalan, sahabatnya selalu ikut. Jika dia berkata, maka mereka menyimak perkataannya. Jadi kalau Nabi ngomong, bicara, sahabatnya itu menyimak dengan baik. Dan itu adab memang sahabat kepada Nabi. Mana petugasnya ini? Isim tarbiyah mana? Jika dia mengeluarkan perintah, maka mereka sahabat tadi segera menjalankan perintahnya tanpa nanti-nanti. Kalau Nabi bilang ini A semuanya. Jika dia orang yang selalu dilayani dan selalu dikerumuni. Jadi kemana Nabi berjalan selalu para sahabat ikut. Dia tidak bermuka masam, tetapi bermuka manis, dan tidak berkata tanpa berpikir. Jadi Nabi itu kalau mau berucap tidak langsung mangap, tapi Nabi berpikir dulu baru berucap. Jadi orang Banjar-Bahari kalau ngomong tuh mangap dulu. Ya, artinya jangan langsung mengucap. Jadi sebelum berucap tuh pikirkan dulu baru berbicara. Suaminya Ummu Ma'bad berkata, dia itu demi Allah adalah orang Quraisy yang kita cari. Seandainya aku menjumpainya, niscaya aku akan meminta untuk menemaninya. Kata suaminya Ma'bad, aku kalau ketemu orang itu aku mau jadi pendampingnya. Aku akan berusaha keras jika aku memperoleh kesempatan. Nah, jadi ketika Nabi datang ke rumahnya Ummu Ma'bad, suaminya kan nggak ada. Setelah Nabi pergi baru datang suaminya Ummu Ma'bad. Wah, kata suaminya Ummu Ma'bad, kenapa baru aku dikasih tahu? Jakanya tadi aku tahu aku pulang duluan. Masa kitanya besi seperti itu. Riwayat melanjutkan, pada pagi harinya terdengar suara yang tinggi di Mekah di antara langit dan bumi. Semua orang mendengarnya, tetapi mereka tidak melihat orang yang mengatakannya. Suara itu mengatakan, semoga Allah Tuhan pemilik manusia membalas dengan sebaik-baik balasan. Dua kawan yang singgah di tenda Ummu Ma'bad, keduanya singgah di gurun, lalu mereka pergi lagi. Beruntunglah orang yang menjadi kawan Nabi Muhammad di sore hari. Lihat, hai keluarga Qusay, kerugian yang Allah timpakan pada kalian atas perbuatan yang tidak bisa dibalas. Tanyakan saudari kalian tentang kambing betina dan bejananya. Kalaupun kalian bertanya kepada kambing, dia bisa bersaksi. Beliau meminta diambilkan kambing yang kering, lalu dia keluarkan air susu. Mengembanglah kambing air susu itu, dan berbuilah ia. Beliau tinggalkan dia sebagai simpanan untuk memerah. Dialirkan untuknya di tempat asal hingga ke tujuan.
Sebelumnya telah kami sampaikan jawaban Hasan bin Thabit terhadap syair yang diberkahi ini dengan jawaban yang sama indahnya. Maksudnya Al-Hafidz Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dari Jarur Abdul Malik bin Wahab Al-Muzhaji. Dia berkata, Hasan bin Syabbah menceritakan kepada kami dari Abu Ma'bad Al-Khuzai, kemudian dia menyebutkan hadis tentang redaksi yang panjang sebagaimana yang telah kami sampaikan kata demi kata di atas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ya'qub bin Sufyan Al-Waswi dan Al-Hafidz Abu Nuaim dalam kitab Ad-Dalail An-Nubuwah. Abdul Malik berkata, aku menerima kabar bahwa Abu Ma'bad masuk Islam sesudah itu. Ini suaminya Ummu Ma'bad. Dan bahwa Ummu Ma'bad juga hijrah dan masuk Islam juga. Selanjutnya Al-Hafidz Al-Baihaqi mengikutkan kepada hadis ini dengan hadis gharib miliknya. Kami telah menyebutkan hadis tersebut pada catatan kaki sebelumnya dan kami menyebutkan di sini beberapa penjelasan. Nanti kita sebutkan maksud hadis yang panjang tadi ya. Zahirul wadha'ah, apa itu maksudnya? Insyaallah nanti kita akan sambung. Wallahu a'lam bissawab.